Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya untuk belajar fisika bersama. Saat ini kita akan belajar tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Bagaimana besarnya gaya magnetik pada penghantar? Kita lihat penghantar yang memiliki panjang L, kemudian dia dialiri dengan arus I, maka besarnya gaya Lorentz pada penghantar tersebut akan sebesar B I L sin theta. B menunjukkan besarnya induksi magnetik, I-nya adalah kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, L adalah panjang penghantar, dan theta adalah sudut antara arah arus dan induksi magnetnya. Sedangkan satuan-satuannya, gaya dalam satuan Newton, kuat arus itu ampere, panjang itu meter, induksi magnet atau B Tesla yang sama dengan Weber per meter persegi. Kita lanjutkan dengan menentukan arah gaya magnet dengan menggunakan tangan kanan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua teknik, bisa menggunakan tangan seperti bagian kiri ataupun bagian kanan. Arahnya adalah I ditunjukkan dengan arah ibu jarinya. Keempat jari atau kalau yang kiri berarti jari telunjuk menunjukkan arah B-nya, maka arah gaya didapat dari jari tengah, atau kalau dalam yang kanan adalah tegak lurus terhadap telapak tangannya yang menunjukkan arah gaya magnetnya. Kita berikan contoh. Kita gunakan menentukan arah gaya menggunakan arah mata angin. Kita ambil contoh misalnya penghantar yang dialiri arusnya mengarah dari utara ke selatan. Diletakkan dalam medan magnet yang berarah dari timur ke barat. Nah, di mana atau kemana arah gaya magnetiknya? Jadi kalau kita pakai teknik tangan yang tadi sebelah kanan, maka ibu jari mengarah ke selatan. Kemudian keempat jarinya kita arahkan ke barat. Maka bisa kita tentukan bahwa arah gaya magnetiknya adalah ke arah bawah. Nah, jika kita gunakan tangan yang tadi bagian sebelah kiri, maka ibu jarinya kan ke arah selatan. Kemudian jari telunjuknya ke arah barat. Berarti jari tengah akan mengarah ke bawah. Berikutnya kita lihat gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak di dalam medan magnet, dia akan bergerak dengan kecepatan atau kelajuan V. Maka besarnya gaya magnetik pada muatan yang bergerak akan sama dengan V kali B. V adalah besarnya muatannya. V adalah kelajuan atau kecepatan gerak dari muatan tadi. B adalah besarnya medan magnet atau induksi magnetnya. Cara menentukan arah gaya magnetik pada muatan sama-sama menggunakan tangan kanan. Bedanya hanya pada kalau pada penghantar ada arus I, maka di sini adalah digantikan dengan V. Jadi arus I yang pada ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan atau V-nya. Kemudian apabila muatannya positif kita menggunakan tangan kanan, tetapi kalau muatan yang bergerak dalam medan magnet itu muatan negatif, maka kita menggunakan tangan kiri. Berikutnya yang ketiga, gaya magnetik pada dua buah penghantar sejajar. Dua buah penghantar sejajar yang dialiri arus listrik dan diletakkan pada medan magnet seperti pada gambar, maka besarnya gaya magnetik pada kedua buah penghantar antara penghantar 1 dan penghantar 2 memiliki gaya magnetik yang sama. Jadi F1 sama dengan F2, yang sama dengan F akan sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L.
Atau besarnya gaya persatuan panjang F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A. I1 I2 adalah kuat arus di masing-masing penghantar. A adalah jarak antara penghantar 1 dan penghantar 2. Kita lanjutkan contoh soal. Ada dua kawat lurus sejajar dialiri arus, akan tapi kawat yang satu yang hi belum diketahui berapa besar dan arahnya. Sedangkan yang diketahui adalah besar gayanya, gaya tolak menolak. Dari soal tadi maka bisa kita tulis yang diketahui adalah gayanya. Kemudian arus yang pertama serta jarak antar kawat yaitu 10 cm atau 0,1 meter. Dari persamaan F per L mu0 I1 I2 per 2 pi A, kita dapat menentukan besar dan arah arus I2 atau arus pada penghantar hi. Tinggal kita masukkan besaran-besaran yang diketahui tadi, yaitu F adalah 4 kali 10 pangkat min 7, kita taruh di ruas kiri. Kemudian mu0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya 0,4 dibagi 2 pi A. A-nya tadi jarak antar kawat adalah 10 cm, jadikan meter, 0,1 meter. Maka besarnya I2 setelah kita hitung menghasilkan angka setengah ampere atau 0,5 ampere. Bagaimana dengan arah arusnya? Ke atas atau ke bawah? Tadi dalam soal ditunjukkan bahwa gaya yang terjadi itu tolak menolak. Kalau gayanya tolak menolak, artinya arah arus I1 dan I2 itu berlawanan arah. Sehingga kalau di P adalah arahnya ke atas, maka di H arahnya ke bawah. Oke sahabat, tadi kita sudah belajar tentang gaya magnetik. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan silakan dikembangkan dengan soal yang lain. Terima kasih.